Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ede sebagai tim dari Kementerian Agraria Jakarta, bagaimana kita sore ini kepada teman-teman RT, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini mendapatkan pahala yang Amin. tak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak RT sebagai tuan rumah dalam acara pemetaan batas wilayah RT Manggar. Perkenalkan, nama saya Hasiba dari Kasih Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan akan melakukan aksi perubahan dengan judul pemetaan batas wilayah RT Manggar. Kemudian kita lihat ada beberapa masalah yang biasa kita dapati di lapangan seperti video yang kita tayangkan sekarang. Sinetron itu. Preman dari mana itu? Ada sekarang. 16 sama 13. Provokatornya tinggal. Di Kelurahan Manggar tidak punya RT masing-masing kan, tidak punya peta RT kan. Nah, untuk itu sekarang ini kita akan melakukan pemetaan batas wilayah RT masing-masing. Tetapi setelah itu sudah berjalan, ternyata teman-teman dari agraria ingin melakukan lebih spesifik lagi setelah pemetaan RT, yaitu pemetaan batas bidang, ya kan Mas? Batas wilayah. Ini inventarisir kepemilikan sama pemasangan bidang seperti itu. Jadi, nanti saya iya. sedikit informasi. Jadi setiap bidang, jadi garis besarnya adalah setiap bidang yang kita miliki akan diinventarisir siapa nama dan alamatnya ya Pak. Betul. Seperti itu, dan di RT berapa. Jadi kita akan kolaborasi dari peta yang besar menjadi ke yang kecil-kecil lagi seperti itu. Nah, untuk itu mungkin lebih spesifiknya saya serahkan ke Pak Dedek sebagai narasumber. Udah aja. Ya. Langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Izin menyampaikan PPT ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Muka Hasiba ya, dari Kasipam Kelurahan Manggar. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Ketua RT yang ada di wilayah Kelurahan Manggar seperti itu. Mohon izin dan untuk memperkenalkan diri, nama saya Dede Taufik Maulana, Pak, Bapak Ibu semua. Saya pelaksana teknis untuk kegiatan PTPR. Tadi mungkin sedikit yang sudah saya kenal Bu Hasiba. PTPR itu apa? PTPR itu ini pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang seperti itu dalam rangka persiapan ibu kota negara di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Maksud kedatangan kami sebenarnya kita tim besar Pak, seperti itu. Maksud kedatangan kami tadi saya coba bahas sedikit, yaitu untuk menginventarisir seluruh bidang
dan kepentingan-kepentingan yang melekat di atasnya terkait apa? Terkait IP4T, terkait pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, sama penggunaan bidang tanah itu sendiri. Seperti itu. Teknisnya seperti apa? Yaitu teknisnya menggunakan aplikasi Sipetik oleh petugas survei seperti itu. Aplikasi yang dari ATR BPN pusat. Oh, Sipetik ya? Sipetik Pak. Oke. Tujuannya ini diharapkan tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam pelaksanaan persiapan sarana prasarana IKN itu sendiri. Kedua, mungkin memetakan seluruh tanah berdasarkan kenapakan fisik seperti itu, tanpa melakukan penetapan batas bidang seperti itu nantinya. Terus menginventarisnya data atribut terkait pemilikan, pemanfaatan, penguasaan, sama penggunaan tanah itu sendiri. Produk terakhir yaitu terkait sebagai basic layer 3 dimensi untuk informasi geospasial buat kamu. Nah, ini manfaat umumnya memperoleh data informasi geospasial tematik tentang P4 itu sendiri melalui aplikasi Sipetik yang akan digunakan oleh teman-teman petugas survei dari kami, Bapak Ibu semua. Seperti itu. Secara khususnya kegiatan ini tadi siapan sarana prasarana berbagai sektor pada area kawasan penyangga ibu kota negara. Nah, ini lokasi pekerjaan kita sebetulnya Bapak Ibu semua. Lokasi pekerjaan kita tuh ada di seluruh kota Balikpapan yang tadi dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Seperti itu. Beberapa kita sudah bergerak juga di selatan, di barat, sama di utara. Nah, hari ini mungkin dalam minggu depan kita akan coba bergerak ke sisi timur, Balikpapan Timur itu sendiri. Ini lokasi pekerjaan, ini metode pelaksanaannya, ada persiapan yang internal kami, terus pengumpulan data lapangannya oleh teman-teman dari petugas survei dari kami, seperti itu menggunakan aplikasi Sipetik. Nanti yang diambil apa aja? Ada yang diambil ada bidangan-bidangan Pak, yang sudah masuk, diambil bidangan-bidangannya, kita deliniasi dan kita ambil foto bidangannya untuk geotagging, untuk mengunci koordinat-koordinat yang ada di bidangan tersebut. Ini teknisnya dibagi dua, ada petugas survei dan ada tim pengolah data internal dari kami. Nah, ini adalah nanti mungkin Bapak Ibu semua akan bertemu dengan para petugas survei dari kami. Insya Allah nanti dibekali surat tugas dari ATR BPN pusat itu sendiri. Nanti juga dibekali oleh mungkin ya Bu ya, kita minta tolong untuk surat pemberitahuan kepada warga terkait kegiatan TPR ini. Jadi diketahui oleh kelurahan. Sedikit informasi saja bahwa kita juga sudah koordinasi dengan pihak kecamatan sebelumnya. Dengan kecamatan sudah, dengan Pak Lurah sudah hari Jumat kemarin, dengan Bu Hasibah mungkin hari ini baru kita ketemu ya Bu ya. Dan alhamdulillah dengan Bapak Ibu semua sebagai pemilik wilayah langsung yang ada di wilayah kecamatan Kelurahan Manggar itu sendiri. Nah, ini tahapan pelaksanaannya kurang lebih ada beberapa tahapan yang sudah kita laksanakan. Koordinasi dengan Kanwil, Kanta, kecamatan, kelurahan, dan dalam hal ini diwakili oleh Bu Kasipam, Bu Hasibah, dan mungkin nanti teknisnya ke lapangan ada para petugas kami yang akan deliniasi menggunakan aplikasi seperti itu, deliniasi dan pengambilan foto bidang seperti itu. Setelah itu nanti ada pengolahan data, hasil lapangan, dan biasanya misal gini, kebanyakan ada ketika kita sudah turun ke lapangan, kita gali informasinya dari narasumber. Biasanya narasumber ini kan yang lebih paham tentang wilayah itu adalah Bapak Ibu semua, seperti itu. Biasanya kita nanti teman-teman petugas survei banyak koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Ibu semua terkait bidangan-bidangan yang ada di wilayahnya. Biasanya kita cross check ulang Pak, cross check kembali nih terkait ini pemilikannya atas nama siapa gitu. Lanjut, nah ini peralatan yang kita gunakan.
Nah, ini data yang kita gunakan juga Bapak Ibu semua. Jadi karena kita cakupannya adalah seluruh kota Balikpapan, untuk sisi utaranya kita menggunakan foto udara tahun 2019 Bapak Ibu, yang sudah terautorektifikasi dari BG. Maksud terautorektifikasi di sini tuh sudah si geometris, si koordinatnya sudah disesuaikan seperti itu. Sedangkan untuk sisi selatannya sendiri, ya kita menggunakan data cita satelit dari SAS Planet tahun 2020 seperti itu. Nah, ini data-data yang tersedia yang kita dapat. Ini dari Dirjen Struktur Pemetaan mengenai batas administrasi, kita dapat dari data Bantek RDTR BIG 2019 rencana kerja tata. Ini data KKP yang kami dapat. Ini gambaran data KKP-nya. Nah, tugas kita ke sini untuk cross check kembali semua. Jadi untuk updating terkait kepemilikan maupun penguasaan bidang itu sendiri. Ini peta kerja kami dari petugas survei menggunakan aplikasi seperti teknisnya. Mungkin teman-teman yang menganalisa langsung di lapangan. Teknisnya itu teman-teman nanti akan mengambil bidang, mendelineasi bidang menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu semua. Nah, setelah delineasi nanti ada isian atribut. Isian atribut isinya terkait apa saja, terkait 4 ya tadi Pak, terkait pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, sama penggunaan tanah. Itu bisa dianalisa langsung kalau penggunaan sama pemanfaatan. Cuma untuk kepemilikan mungkin kita harus banyak koordinasi dengan narasumber. Yang punya tanah ya. Narasumber bisa jadi yang punya tanah atau dengan Bapak Ibu Ketua RT yang tahu wilayah setempat. Seperti itu. Nah, ini formulir dokumennya. Nanti isian di seperti ini sih kurang lebihnya kalau untuk sebetulnya banyak, cuman yang kita kunci itu untuk validitas datanya terkait data kepemilikan adalah nama pemilik, NIK, alamat, status, umur, tahun kepemilikan, nomor hak milik. Jadi nggak usah harus ini, tapi kita cantumkan nomor SHM-nya aja, nomor sertifikatnya saja seperti itu. Terus data penguasaan di sini maksudnya apa? Jadi bisa jadi gini seperti ini Bapak Ibu. Pemiliknya atas nama Pak Hendar seperti itu. Penguasaannya oleh anaknya. Jadi nanti ditulisnya 2. Pemilikannya atas nama Pak Hendar, penguasaannya atas nama putranya seperti itu. Atau misal pemilikannya almarhum Bapak A seperti itu. Cuman karena sudah meninggal, akhirnya yang sekarang yang menempati rumah tersebut adalah putranya seperti itu. Jadi nanti di informasi yang harus disampaikan tuh terkait kepemilikan berarti atas nama almarhum Bapak A, penguasaannya atas nama putranya seperti itu. Ini hasil akhir pekerjaan kita. Nah, ini proses pekerjaan kita di kelurahan yang sedang kita laksanakan Bapak Ibu semua. Nanti produk akhirnya kurang lebih seperti ini, tapi ini masih dalam proses. Jadi masih belum ada di tahapan proses verifikasi di base sama proses kartografisnya seperti itu. Nah, ini yang akan kita gambarkan itu seperti ini Bapak Ibu semua. Ini kelurahan Damai Baru ya, kelurahan Damai Baru ya, yang hampir selesai Bapak Ibu semua. Sudah terpetakan. Nanti bidangan-bidangan ini berisi informasi terkait nama Bapak Ibu semua seperti itu yang memiliki bidangannya seperti itu. Nah, terkait dengan pemetaan batas wilayah RT, kami juga dukung Bu. Kita coba dukung terkait itu dan kita coba kolaborasikan ya Bu ya. Seperti itu kita coba bantu juga. Ya, mudah-mudahan harapan Bapak Ibu semua tadi yang disampaikan oleh Bu Hasiba terkait batas RT bisa bisa segera terwujud ya. Seperti itu. Nah, kita coba bantu juga untuk pembuatan batas RT-nya Pak. Nanti
untuk hal tersebut kita coba koordinasi atau komunikasi kembali Bu ya dengan pihak kelurahan. Jadi seperti gini, apa, Bu? saya ambil. Boleh, silakan. Begini teman-teman, yang kemarin kan kita melakukannya sendiri tuh, mengambil titik koordinat dan apa sebagainya. Nah sekarang dengan adanya tim dari kementerian ini, kita langsung koordinasi, langsung Bapak Ibu RT yang menunjukkan. Nah jadi mereka yang mengambil titik koordinat tadi dan tahu jadi. Jadi tapi kita tetap bekerja sama, tetap bekerja sama walaupun kita tidak melakukan sendiri. Artinya kita menunjukkan di mana batas-batas RT kita, terus dia setelah batas RT selesai langsung ke bidangan masing-masing. Nah akhirnya mereka terpetakan seperti itu. Jadi satu RT ini fix selesai, dia pindah lagi ke RT berikutnya, mungkin seperti itu ya Mas. Nah Jadi ini selesai. contoh produk yang ada di yang sudah kita coba survei Bapak Ibu semua. Ini ada di RT 5 Kelurahan Damai Baru. Seperti itu. Sudah terpetakan kan namanya siapa, terus ini tanah ini fungsinya apa, terus kegunaannya apa, apakah dia pertanian atau dia apa biasanya misal kalau gini penggunaannya perumahan, pemukiman, pemanfaatannya adalah rumah seperti itu, rumah tinggal seperti itu. Penguasaannya atas nama Bapak A, pemilikannya atas nama Bapak A. Misal kalau emang yang tinggal di situ adalah yang menempati rumah tersebut adalah Bapak A juga seperti itu. Cuman kalau misal rumahnya disewakan, nah berarti pemilikannya atas nama Bapak A, penguasaannya adalah orang yang menyewakan seperti itu. Bisa yang menyewakan, bisa yang wakaf, bisa waris, bisa gadai seperti itu. jadi kayak masjid atau fasilitas umum Fasilitas itu umum bisa, itu bisa. Nanti kita ini juga Bu, kita petakan juga, kita ambil juga bidangannya seperti itu. Cuman secara ininya nanti kan ada ini ya, ada dari yayasan misalkan ya. Oh iya. Ya, kalau sekolah kan biasa dari Pemkot, data-data aset Pemkot juga kita petakan seperti itu. Intinya semua bidang yang ada di wilayah Bapak Ibu semua kita akan inventarisir seperti itu. Nah, produknya mungkin seperti ini, tapi ini belum akhir tadi saya bilang, ini masih dalam proses karena nanti harus ada sentuhan kartografis, ada pewarnaan, ada hal yang lain lah terkait geografisnya seperti itu. Oke, mungkin Jadi- ada teman-teman kali ya Boleh? yang bertanya atau lagi Boleh. secara teknis atau gimana silakan. Ini maaf, saya Supardi dari RT 75. Yang saya mau tanyakan, apakah nanti itu setelah dapat titik koordinat atau titik batas RT itu, apakah semua rumah per rumah itu nanti akan di data? Apakah seperti itu? Dan mungkin satu lagi, apakah yang sudah kita kerjakan yang seperti Ibu Hasiba kemarin sampaikan, apakah itu dengan adanya seperti ini, apakah itu secara otomatis akan udah nggak berguna lagi? Nah, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Langsung aja. Oke, terkait batas RT yang sudah jalan ya Bu ya. Iya, Itu sudah fix, sudah jadi. sudah fix, sudah jadi ya, kita jadi pegangan. Nah, untuk kedepannya RT yang masih belum, kita bisa bantu Pak Bapak Ibu semua. Nah, kita ada Garmin juga ya, ada alatnya, jadi bisa sekalian sih sebetulnya seperti itu. Terus terkait bidangan-bidangan, itu kita mengambilnya, para petugas kami yang mengambilnya Bapak Ibu semua. Jadi nanti di aplikasi si petik tersebut, citra yang tadi dimunculkan itu sudah ada dalam aplikasi tersebut seperti itu. Jadi teman-teman hanya teman-teman mengisi mendelineasi bidangan-bidangan itu tanpa tadi untuk luasannya karena mungkin terbatas, jadi luasannya nanti diabaikan kalau untuk luasannya. Cuman bentukan bidangan sesuai dengan data kita seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi ya seperti itu, data bidangannya nanti kita ambil secara mobile seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi tidak mengukur tidak seperti PTSL Bapak Ibu.
sudut per sudut kita ambil seperti itu, karena emang itu kan lebih rinci ya, seperti itu. Nah, saya tambahkan mungkin seperti ini Pak Supardi. Dari atas satelit ada kan kelihatan rumah tuh. Itu langsung di kotak terus namanya siapa, kepemilikannya apa, dan keempat tanu tadi kan harus di sini. Nah, terus nanti di kotakin situ masukkan di database bahwa ini si A, ini si B. Jadi tidak menghitung berapa luasnya. Kita mengabaikan luasnya, tetapi menentukan si pemiliknya tadi. Gitu. Hanya nama ya? Ya, hanya nama. Pemilik. Jadi kalau yang tanah sengketa itu Ya. kan mungkin ada yang tanah sengketa itu. Nah, oke. Terkait tanah sengketa Bapak Ibu semua, kalau kita kan sifatnya tadi inventarisir data bidang keseluruhan ya. Misal tanah sengketa seperti apa nanti? Nah, tanah sengketa kalau berdasarkan narasumber dalam hal ini Bapak Ibu atau yang lebih kompeten seperti itu, misal sengketa atas nama A dan B. Nah, kita isi di si petik tersebut, kita isi A dan B juga seperti itu, sesuai dengan realita di lapangan seperti itu. Jadi kelihatan nanti muncul Pak, mana yang bermasalah, mana yang tidak. Iya. Kalau yang kayak saya nih Pak, saya dengan perumahan Iqbal. Perumahan itu kan punya site plan tersendiri. Betul. Di perumahan Iqbal ini ada 4 RT. Ya. Dan untuk mengetahui batas-batas wilayah dari 4 RT itu, kita cuma mengambil site plan dari Iqbal bahwa RT ini batas ini, RT dengan batas-batas yang ditentukan oleh batas-batas alam. Iya, betul. Misalnya jalan atau paret. Jalan atau paret. Nah, jadi untuk dari satelit dari atas itu mungkin yang kita mau ketahui bahwa di Iqbal ini, wilayah Iqbal ini ada 4 RT, sini ada pasosnya, di sini misalnya masjidnya, Iya. sini ada posyandunya, di sini ini RT ini RT. Iya bisa itu Iya, Pak. bisa itu, Pak. Nah, nanti kita langsung petakan langsung. Boleh. Jadi kan selama ini PT Iqbal itu hanya dipegang oleh si yang punya PT, bahwa ini RT ini RT ini, tetapi tidak punya pemetaan RT masing-masing, tidak ada dipegang seperti itu. Jadi dengan adanya ini kita bantu pemetaan RT-nya sekaligus pemetaan bidangannya. Ya, jadi 2 produk langsung keluar seperti itu. Ya, alhamdulillah mungkin tadi Bapak Ibu semua bisa tahu wilayahnya masing-masing. Kami juga terbantu dengan untuk mengetahui tadi inventarisir data bidangannya seperti itu. Jadi produknya, terkait produk ini Pak, nanti kita juga akan ekspos kembali ke Bapak Ibu semua. Jadi cek and recheck lah terkait data bidangannya seperti itu, dan insya Allah setelah produknya ini kami coba share juga ke pihak kelurahan untuk produk IP4T itu sendiri seperti itu. Jadi nanti produk seperti ini lebih smoothing lagi, lebih rapi lagi lah. Ini kan saya ambil contoh aja Pak, ini masih dalam proses ya seperti ini. Cuman yang sudah dilaksanakan dan sudah didelineasi oleh teman-teman petugas survei, hasilnya seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti ada batas RT, ada bidangan-bidangannya, dan ada informasi terkait bidangan-bidangan itu. Jadi saya sambut dari RT 90 pemekaran RT 08 masalah kapal batas untuk RT 90 RT 08 saya itu masih bingung Pak. Kalau untuk kapal batas RT 12 dengan 8 itu gampang sudah ini. Tapi untuk perbatasan karena RT 90 itu bersenggolan dengan kapal batas wilayah kecamatan. Beda kelurahan Oh, Pak. Beda kelurahan dan kecamatan. Dia selatan dan kecamatan. timur. Nah, yang saya simpulkan ini sekarang ini Paradiso. Paradiso itu sebagian besar itu masuk wilayah Balikpapan Timur. Sementara penduduknya di situ adalah RT-nya rata-rata masuk Sepinggan. Nah, sekarang wilayahnya lagi yang kosong, yang masih kosong itu adalah masuk ke wilayah RT 90 yang sekarang. Nah, sedangkan batas wilayah Kelurahan Manggarai kan berbatasan sama Batu Ampar langsung. Kalau dulu masih kosong, itu langsung RT 90, yang dulu RT 8 itu langsung berbatasan sama Batu Ampar. Nah, sekarang itu batas itu masuk mau kemana kan gitu. Nah, kalau terkait batas wilayah yang berbatasan langsung dengan kelurahan lain ya Bapak Ibu semua ya, Kelurahan di kecamatan kecamatan lain,
Nah, itu sebetulnya harus apa ya? Harus didiskusikan lebih lanjut mungkin Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Sudah ada itu ada Pak, sudah kita di bagian perkotaan Ya. itu sudah fix kemarin. Oh, Sudah ada pemetaan secara geoparsial juga. oh ada berita acaranya berarti ya. Dan terus kami sudah juga ke lapangan melihat tapal batasnya. Iya. Ada apa sih namanya itu? Apa ya yang besar itu? Iya. Kuncian ini ya, kuncian tapal batasnya Iya, ya, sebagai iya. ini ya, papak ya. Ada itu besar dan kelihatan, cuma mungkin namanya pengemban Pak tidak melihat ke situ. Iya, iya. Dia hanya mengikuti tanah yang dia beli saat dia masih di wilayah, dulu kan timur itu masih masuk selatan semua ya. Nah mungkin di situ Pak pada saat itu. Jadi mungkin kita bisa juga melihat lewat satelit tadi di mana batas itu kita sinkronkan dengan punya si perkotaan. Silakan. Kalau itu kita ikut aja Bapak Ibu semua, kita tidak akan mengintervensi hal yang sifatnya seperti itu. Kita ikut narasumber saja nanti seperti itu kalau untuk batasnya. Soalnya yang saya tahu kan delineasi batas wilayah itu ada di Kemendagri ya. Ada di Kemendagri. Terus kalau untuk teknisnya tuh biasanya dibantu sama teman-teman dari PPBW, pusat pemetaan batas wilayah BIG seperti itu. Nah kalau kami karena pekerjaannya PT PR itu terkait bidangan, cuman karena kebetulan dari Manggarai ini sedang dalam proses pemetaan batas wilayah RT, ya kita sinkronkan juga seperti itu boleh. Nanti hal yang sifatnya lebih lanjut saya koordinasikan kembali dengan kebetulan ada Pak Uci dari kami, dari petugas survei lapangannya, koordinator petugas survei lapangannya. Iya, iya. Ya nanti kita banyak koordinasi dengan pihak kelurahan dulu mungkin Pak terkait misal batas-batas wilayah seperti itu. Iya, Yang saya bingungkan ini begini Pak, yang saya bingungkan kan oke Paradiso yang sudah terbangun. Betul. Ya, yang belum terbangun ini yang masih hutan ini Ya. di atasnya RT 90 itu kan dekat dengan kita Pak. Ya. Apakah itu masuk Paradiso? Oh, oke mungkin masuk Paradiso. Nah wilayahnya itulah yang kita paham kan. Iya, Kalau nanti- mereka Paradiso itu kan Wilayah timur. oh wilayahnya sampai di mana dia beli sampai di mana mereka beli selalu masuk sini kan. Iya. Padahal itu kan di atasnya RT 90 makanan mau dekat dengan RT 10 apa semua kan sudah dibeli oleh Paradiso. Nah itu nanti akan masuk kemana gitu. Jadi itu yang bikin aku bingung kan. Kalau saya masih jabat RT 8 waktu yang lama itu kan kita masuk RT 8 semua dulu. Nah, karena dia pengembang sekarang sudah ada saya juga tidak pernah mengikuti, baru kali ini berapa hari ini saya ikutin karena saya kembali RT. Jadi saya jalan ke atas sama RT 8, di mana tapal batas di atas sampai di atas. Nah, kalau memang saya mau ketemu sama Ibu Hasibah, kebetulan beliau ada di sini, saya akan pertanyakan itu. Nah, gitu loh. Jadi karena dulu masih kasih pemberitahan dulu masih Pak Jainal. Masih Pak Jainal dulu itu sampai dikomplain sampai di atas itu malahan kota hijau, itu masuk wilayah Manggar sebagian juga. Iya, iya. Nanti kita ketemu empat mata Pak ya. Lebih spesifik loh. Garis-garis bentang merahnya ini ya yang induk yang tahu. Betul. Maaf induknya enggak. Nggak ada. Nggak ada. Induknya enggak datang ya. Soalnya grupnya pemekaran nih loh. Jadi Iya, gitu kan. jadi, Iya, grup pemekaran ya. Bu, Tiga anggota ya. Iya. Nah, wilayah itu kami dari itu Pak. ya 81 tidak ada masalah. Tapi tetangga saya di 83. Nah, ini dia di 83 itu ada garapan. Ada garapan, jadi saya ini bisa terpotong kan. Tadinya batas sini, akhirnya terpotong masuk ke 83. Nah, bikin petanya bagaimana, bingung Oh, kan. begini Pak, kalau sesuai perdanya Pak, Ya. tanah itu jangan sampai 2 RT dalam satu kepemilikan. Nah, itu. Nah itu aja Pak. Itu yang saya ini kan Jadi masih. umpamanya iya Pak, walaupun dia belok-belok, usahakan dia tetap satu. Jadi bapaknya yang belok-belokin.
Jadi jangan sampai tanahnya orang itu terpecah dua. Iya, Namanya iya. punyanya Pak Yudi nih. Iya. Satu punya Pak Yudi utuh karena mau ngelurusin 2 RT. Jadi Pak Yudi yang satu RT 81, Yudi yang satu RT 82. Nggak boleh seperti itu. Iya. Mending Bapak yang muter-muter. Oh, Supaya si Yudi ini utuh. betul. Iya, segelnya orang utuh, tanahnya Iya. orang itu utuh satu. Jadi jangan dipecah dua, Pak. Nah, itu. Seperti itu di perdanya. Iya, Jadi iya. tidak apa-apa Bapak yang muter-muter deh. Untuk wilayahnya. Hah? Walaupun titiknya saling kelihatan. Iya, Betul. iya, jangan karena kita mau utuh nih bagus kok Tarik kayaknya tarik lurus saja. Nah, itu. Jangan seperti itu, Pak. Betul. Kasihan tanahnya orang. Hmm. Jadi tidak bisa sampai 2 itu di perda kita Iya. kalah nanti. Iya. Seperti Ya, terima itu kasih ya, Ibu. Pak. Terima